Saya Andre Josephon Sitanggang akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Efisiensi Penggunaan Ruangan terhadap Indikator Kinerja Output di Kampus Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Hari Wijayanto MSI dan Ibu Pika Silvianti SSI MSI. Pokok bahasan yang akan disampaikan adalah latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang. Sarana dan prasarana merupakan salah satu masukan dalam sistem penjaminan mutu akademik. Sarana, yaitu segala alat yang digunakan oleh peserta didik maupun guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Prasarana sering tidak dirasakan keberadaannya, tetapi prasarana amat berdampak besar kepada peserta didik maupun penyelenggara pendidikan. Salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting adalah ruangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Pengelolaan Sarana Prasarana dan Lingkungan atau DPSPL, kampus IPB memiliki berbagai jenis ruangan yang tersebar pada unit-unit fakultas maupun departemen. Namun, hal ini ternyata menimbulkan masalah baru bagi kampus IPB terkait dengan penggunaan ruangan terhadap indikator kinerja output yang dihasilkan. Ada beberapa unit tertentu yang masih membutuhkan ruangan, dan ada juga unit-unit lain yang kelebihan ruangan dalam menghasilkan output. Institut Pertanian Bogor berupaya melakukan berbagai cara supaya setiap departemen maupun fakultas dapat menggunakan fasilitas ruangannya secara efisien. Efisiensi penggunaan ruangan dapat diketahui jika dikaitkan dengan indikator kinerja atau performance indicator, yang merupakan salah satu alat ukur tingkat keberhasilan perguruan tinggi. Indikator kinerja merupakan pencapaian kuantitatif dan atau kualitatif pada periode waktu tertentu. Secara umum, indikator kinerja terdiri dari input, proses, dan output. Pada penelitian ini, saya lebih berfokus untuk mengetahui efisiensi penggunaan ruangan dengan cara membandingkan output yang dicapai terhadap ketersediaan ruangan. Adapun indikator kinerja output yang dimaksud adalah jumlah lulusan, jumlah publikasi nasional, jumlah publikasi internasional, jumlah HKI atau hak kekayaan intelektual, pendapatan dari SPP, dan pendapatan kerjasama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar nilai efisiensi penggunaan ruangan setiap fakultas dan departemen di IPB dalam menghasilkan indikator kinerja output di atas. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau evaluasi untuk menentukan kebijakan terkait kebutuhan dan penataan ruangan di IPB dalam rangka meningkatkan kinerja kampus. Penelitian ini menggunakan analisis AHP dan Biplot. Apa itu AHP? AHP merupakan salah satu metode untuk membantu menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa kriteria atau multi-kriteria. AHP cukup banyak digunakan dalam penyusunan prioritas karena sifatnya yang multi-kriteria tersebut. Beberapa kelebihan AHP adalah sebagai berikut. Pertama, membantu menentukan bobot prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisis perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria. Kedua, membuat sebuah permasalahan yang tidak terstruktur menjadi sebuah model yang fleksibel dan mudah dipahami. Ketiga, memberikan kemudahan dengan menyediakan skala pengukuran untuk menentukan prioritas. Analisis Biplot juga akan digunakan karena mampu menggambarkan data yang ada pada tabel ringkasan dalam grafik dimensi 2. Menurut Macik, analisis Biplot mampu menampilkan secara langsung peubah penciri atau peubah yang paling dominan dari suatu kelompok objek yang terbentuk pada hasil tampilan analisis Biplot tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efisiensi penggunaan ruangan dan memberikan gambaran penguasaan ruangan antar unit kerja fakultas dan departemen
di Institut Pertanian Bogor terhadap indikator kinerja output yang telah dicapai menggunakan analisis AHP, report, dan analisis deskriptif. Tinjauan pustaka. Indikator kinerja. Menurut Latif dan Wafikni, mutu pendidikan sejatinya memenuhi kerangka mutu nasional yang meliputi input, proses, dan output. Input, proses, dan output pendidikan merupakan indikator kinerja dalam perguruan tinggi yang masing-masing memiliki beberapa aspek dan capaian tersendiri. Input meliputi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan, contohnya ketersediaan SDM, ketersediaan sarana prasarana, informasi-informasi penting, dan anggaran pengelolaan. Proses merupakan gambaran bagaimana kegiatan pengelolaan dilaksanakan. Elemen ini meliputi kegiatan dalam proses perencanaan, pengumpulan, dan pengelolaan data atau informasi, serta evaluasi. Output menggambarkan kegiatan pengelolaan yang sudah dilakukan dan hasil dari kegiatan pengelolaan. Output dapat berupa jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah karyawan. Efisiensi. Menurut Gaspers, efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber-sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Jika pengertian efisiensi ini dijelaskan dengan pengertian input-output, maka efisiensi merupakan rasio antara output dengan input, atau dinyatakan dalam formula sebagai berikut. Analytic Hierarchy Process atau AHP. Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan menggunakan model matematis. AHP membantu dalam menentukan prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisis perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan dari expert dengan menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis AHP, yaitu: pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan. Lalu, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Kemudian, membuat matriks perbandingan berpasangan antar kriteria. Selanjutnya, melakukan penilaian kriteria menggunakan skala prioritas atau kepentingan. Perlu diperhatikan, jika responden atau expert yang memberi penilaian lebih dari satu, maka digunakan rata-rata geometrik untuk menggabungkan setiap penilaian. Lalu, dilakukan normalisasi skala penilaian untuk mendapatkan vektor prioritas atau kepentingan. Nah, vektor prioritas inilah yang berisi bobot nilai dari setiap kriteria. Terakhir, menghitung kekonsistenan model perbandingan berpasangan menggunakan konsistensi rasio atau CR. Model berpasangan dikatakan konsisten jika nilai CR-nya kurang dari sama dengan 10%. Inilah tabel skor untuk skala prioritas yang telah dibuat oleh Saaty. Misal, jika kriteria atau indikator A sama dengan pentingnya dengan B, maka diberi skor 1. Misal lagi, jika A agak lebih penting dari B, maka diberi skor 3. Begitu seterusnya. Skor 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai tengah di antara dua kepentingan yang berdekatan. Misal, skor 2 artinya nilai kepentingan kriteria berada di antara 1 dan 3. Misal lagi, skor 8 artinya nilai kepentingan suatu kriteria berada di antara 7 dan 9. Skor resiprokal, yaitu kebalikan dari skor penilaian di atas.
Analisis biplot. Analisis biplot pertama kali diperkenalkan oleh Gabriel pada tahun 1971. Analisis biplot merupakan salah satu teknik peubah ganda yang menjanjikan plot pengamatan N dan variabel P secara bersamaan dalam bidang dua dimensi. Penyajian plot pengamatan N dan variabel P secara bersamaan dapat memberikan tambahan informasi yang lebih baik tentang hubungan antara variabel dan pengamatan. Ada 4 informasi penting yang dapat dilihat pada analisis biplot. 1. Kedekatan antar objek. Dua objek dengan karakteristik yang sama akan digambarkan sebagai dua titik yang posisinya berdekatan. 2. Keragaman peubah. Peubah dengan keragaman kecil digambarkan dengan vektor yang pendek, sedangkan peubah yang keragamnya besar digambarkan sebagai vektor yang panjang. 3. Korelasi antar peubah. Peubah digambarkan sebagai vektor. Jika sudut dua peubah lancip atau kurang dari 90 derajat, maka korelasinya bernilai positif. Apabila sudut dua peubah tumpul atau lebih dari 90 derajat, maka korelasinya bernilai negatif. Sedangkan jika sudut dua peubah siku-siku, maka tidak saling berkorelasi. 4. Keterkaitan peubah dengan objek. Jika posisi objek searah dengan arah vektor peubah, maka objek tersebut nilai di atas rata-rata. Jika berlawanan, maka nilainya di bawah rata-rata. Dan jika hampir di tengah-tengah, maka nilainya mendekati rata-rata. Standarisasi data. Dalam analisis biplot, perhitungan jarak Euklidean dan juga korelasi sangat rentan terhadap perbedaan satuan pengukuran antar variabel. Maka data yang digunakan perlu distandarisasi terlebih dahulu. Standarisasi adalah cara untuk mengubah nilai individu dari distribusi normal yang berbeda menjadi distribusi normal bersama dengan nilai rata-rata, standar deviasi, dan persentil yang diketahui. Standarisasi data antar variabel dilakukan dengan mengubah nilai dari data mentah menjadi z-score menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi. Berikut formula untuk z-score. Objek yang diteliti adalah seluruh fakultas, termasuk sekolah vokasi dan sekolah bisnis, dan departemen yang ada di IPB. Peubah yang digunakan adalah efisiensi indikator kinerja output terhadap luas ruangan rata-rata. Peubah dapat dilihat pada tabel 2. Selanjutnya, prosedur analisis data. Prosedur awal adalah praproses data. Di sini akan dilakukan penggabungan data-data dan melakukan wawancara kepada responden atau expert. Lalu, menghitung efisiensi setiap peubah. Dengan formula, efisiensi sama dengan indikator output per luas ruangan rata-rata. Ruangan yang dipakai adalah ruang administrasi, ruang dosen, dan ruang kuliah, serta ruangan seluruhnya. Kemudian melakukan standarisasi data. Lalu melakukan AP untuk memberi bobot pada indikator. Selanjutnya melakukan analisis biplot. Terakhir melakukan interpretasi hasil dengan bantuan analisis deskriptif. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.